Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Mulyono, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang dari SMP Negeri 1 Bude. Perkenalkan, nama saya Yuli Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang dari SDN 01 Kertasari. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang dari SMP Negeri 1 Comal. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hadi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Selalu ya Pak Eko ya? Ya, alhamdulillah. Ternyata nanti Pak Eko akan merencanakan tentang coaching ya? Ya, betul sekali Pak Hadi, nanti ada coaching. Coaching yang akan Pak Eko laksanakan dan akan membantu pengembangan dari Pak Eko yang kira-kira pada kompetensi ini yang ingin saya bantu pada kompetensi yang mana nih Pak? Oke, terutama pada kompetensi present tadi, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian juga kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terukur. Oke, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang terukur. Dari itu yang akan saya amati di bagian yang mana? Oke, yang Pak Hadi amati nanti ketika saya melakukan proses coaching, apakah sesuai alur tirta, kemudian di dalamnya adakah kompetensi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terukur. Nanti intinya nanti saya mengamati apakah dalam coaching itu alur tirtanya sudah terlaksana atau belum ya? Menurut Pak Eko, bagaimana penilaian dari Pak Eko terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya, untuk kompetensi present atau kehadiran penuh itu sangat penting karena dalam menjalankan proses coaching itu dengan kita hadir secara penuh, kita akan dapat menyerap semua permasalahan yang terjadi tadi. Kemudian dengan kompetensi mendengarkan aktif itu dapat mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut bisa kita gali dan dicari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian untuk yang pertanyaan berbobot itu mampu membantu coaching dalam menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita dalam kaitan penuh ini berarti kemudian mengajar pertanyaan dari ya ada komunikasi ya. Nah, itu Mas Ko punya harapan. Nah, apa harapan dari coaching ini yang nanti kita lakukan bersama? Ya, untuk harapannya untuk proses coaching yang saya lakukan itu berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian setelah coaching tadi diharapkan juga coachingnya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau si coaching tadi bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Itu harapan dan berikan apa setelah coaching ini coaching bisa menemukan permasalahan. Selamat coaching, nanti kalau ada sesuatu nanti kita bisa menjawab. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya ingin
mengikuti kegiatan membuat media-media pembelajaran yang interaktif, kemudian bisa mencari referensi di Instagram ya Pak, bisa dengan ATM sekarang sifatnya. Nanti itu modifikasi, lihat-lihat konten-konten kreator yang lain untuk bisa diterapkan di dalam kelas harian ini. Hebat sekali Bu Yuli. Jadi dengan melakukan ATM ya Bu Yuli, amati kemudian diundang modifikasi, itu sangat sekali. Kemudian ketika Bu Yuli melakukan seperti itu, kira-kira ada hambatan yang muncul apa Bu Yuli? Hambatan pasti Pak ada. Salah satunya itu Pak, karena saya belum begitu mahir dalam penguasaan itu ya Pak, dalam pembuatan video-video pembelajaran, bagaimana cara pembuatan video yang baik. Kemudian hambatan berikutnya belum bisa mengelola kelas, bagaimana mengelola kelas yang efektif, sehingga ketika pembelajaran itu anak itu antusias gitu Pak, berarti antusias dalam mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian bagaimana siswa itu bisa aktif dalam mengerjakan tugas. Hambatannya itu tadi tentang kemampuan dalam membuat media pembelajaran dan juga pengelolaan kelasnya. Dari hambatan yang mungkin muncul itu, solusi yang dimiliki kira-kira apa Bu Yuli? Solusi, mungkin beberapa solusi yang saya miliki. Yang pertama itu Pak, saya mungkin berkolaborasi dengan teman untuk apa ya, menambah keterampilan saya dalam membuat video pembelajaran. Jadi bisa minta tolong sama teman Pak, membuat. Kemudian yang kedua bisa melalui tutorial di YouTube bagaimana cara membuat media pembelajaran yang bagus. Kemudian menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif yang saat ini dengan permainan, karena kan anak SD itu masih sifatnya senangnya bermain, anak bermain seperti itu. Mungkin dengan penerapan permainan dalam pembelajaran sehingga anak biar lebih bisa aktif. Kemudian sayanya jangan sebagai teacher center ya Pak, karena apa ya, saya masih menjadikan dalam kelas itu masih dominan. Mungkin saat ini lebih mengaktifkan siswa. Yuli punya solusi tadi berkolaborasi dengan rekan untuk juga meningkatkan kemampuan dalam mengajar ya. Kemudian dari solusi tersebut, Yuli punya rencana aksi apa untuk melaksanakan solusi tadi? Rencana aksinya yang pertama mungkin itu Pak, menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu ya Pak, menyusun rencana pembelajaran untuk kemudian membuat media pembelajaran yang interaktif, bisa melalui video pembelajaran, kemudian menggunakan PPT, kemudian mungkin bisa juga menggunakan, kalau sekarang kan pakai Kahoot atau Quizizz gitu ya Pak, nanti bisa belajar menggunakan Kahoot atau Quizizz dalam memberikan asesmen. Kemudian tadi permainan-permainan yang edukatif lah, biar anak itu lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ada beberapa rencana yang dimiliki, mulai dari membuat RPP, kemudian medianya, kemudian sampai membuat permainan dalam pembelajaran ini. Oke, dari beberapa rencana tadi, prioritas utama dari Bu Yuli yang mana? Prioritas utama adalah yang pertama Pak, bagaimana siswa itu meningkatkan minat siswa agar lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Terus kemudian bagaimana membuat media pembelajaran yang baik sehingga siswa itu bisa terdorong lebih aktif. Kemudian dengan membuat LKPD yang menarik ya, sehingga anak itu bisa, selain dia tertarik juga dia bisa memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya, jadi anak termotivasi untuk mengerjakan tugas. Mungkin selama ini tugas yang saya berikan hanya berupa soal suruh menjawab ya Pak, tapi dengan soal-soal yang bervariasi seperti mungkin membuat TTS itu ya, nanti anak bisa termotivasi dalam pengerjaan. Oke, jadi Bu Yuli punya prioritas dalam pembuatan media yang menarik sehingga nanti siswa akan meningkat minatnya dalam mengikuti pembelajaran. Lebih sekali Bu Yuli. Kemudian kira-kira jangka waktu yang diperlukan Bu Yuli untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Yuli terapkan tadi itu berapa lama? Untuk jangka waktu mungkin 1 bulan pertama Pak, 1 bulan pertama nanti bisa dilihat ketika saya pertama menerapkan dengan model-model pembelajaran, kemudian dengan media yang interaktif tadi, kira-kira keaktifan siswa itu meningkat atau tidak. Setelah 1 bulan
rutin mengadakan evaluasi tiap bulan dan keberhasilan program-program yang sudah dilaksanakan. Kemudian indikator dari keberhasilan program ini tadi. Indikatornya dari yang pertama dari keaktifan siswa Pak. Yang pertama ya, nanti bisa mungkin saya nilai menggunakan rubrik penilaian dari kemudian yang kedua dari hasil belajar siswa juga, hasil belajar siswa apakah meningkat setelah diberikan dengan media-media pembelajaran yang menarik, kemudian motivasi siswa tadi dalam mengikuti pembelajaran, dan yang terakhir mungkin kita bisa lihat dari tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas, karena tadinya ada beberapa siswa yang jarang mengerjakan tugas. Nah, nanti bisa saya lihat kira-kira apakah dengan rencana yang saya tadi sampaikan itu apakah memiliki progres yang baik. Indikatornya dari keaktifan siswa baik di dalam pembelajaran ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang sudah dibuat. Kemudian ada nggak tantangan yang mungkin nanti dihadapi ketika pelaksanaan program ini? Kalau tantangan pasti ada ya Pak, setiap rencana itu pasti banyak sekali lah tantangannya. Dari tantangan mungkin kalau dari diri sendiri itu ini kadang apa ya, konsisten itu Pak. Ada ketika punya rencana yang baik itu bagaimana kita konsisten atau tidaknya gitu ya. Ketika sudah pertama kali buat video, nanti berikutnya kadang timbul males gitu kan Pak. Kemudian yang kedua itu dari siswanya, bagaimana siswanya itu bisa bekerja sama ketika kita membangun komunikasi yang baik dengan siswa atau tidak. Dan terakhirnya adalah dengan lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan sekolah itu mendukung atau tidak dari rencana pembelajaran yang sudah saya susun dalam RPTK. Sangat kompleks sekali tantangannya, mulai dari diri sendiri, kemudian siswanya dan juga lingkungan. Kemudian saya ingin tanya juga tentang komitmen dari Bu Yuli berkaitan dengan program-program yang sudah Bu Yuli laksanakan tadi. Bagaimana komitmennya? Komitmennya ya, saya akan melaksanakan program ini secara apa ya, lebih aktif lagi lah, lebih terus dijalankan sampai jangan hanya sampai ketika sudah satu kali berhasil kemudian selesai, tetapi akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cara ya setelah selesai laksanakan pasti ada refleksi diri ya Pak, ada refleksi, ada umpan balik, dan mungkin yang pertama adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin saya akan mengajak teman saya untuk menilai dari rencana aksi saya. Nanti bisa minta umpan balik lah, kalau ternyata itu positif bisa berbagi praktek juga dengan teman-teman yang ada di sekolah. Komitmen lebih aktif lagi ya. Kemudian dalam melaksanakan program-program ini siapa saja nih yang bisa membantu ketercapaian program ini? Yang bisa membantu ketercapaian mungkin semua warga yang ada di sekolah Pak. Yang pertama pasti kepala sekolah yang memberikan dukungan penuh ya, memberikan dari sarana prasarana, kemudian dari lingkungan sekolah yang mendukung, kemudian rekan sejawat, karena rekan sejawat kan yang akan kita ajak berkolaborasi, dari siswa dan orang tua terutama, karena orang tua menjadi apa ya, orang ketika belajar di rumah itu kan yang mengawasi orang tua. Jadi mungkin di sini saya juga akan melibatkan orang tua untuk memantau anaknya ketika belajar di rumah. Jadi seluruh stakeholder yang ada di sekolah sendiri itu semuanya bisa membantu ketercapaian program ini ya. Kemudian rencana tindak lanjut setelah sesi coaching ini apa pilih? Rencana tindak lanjut ini mungkin setelah saya melaksanakan rencana, kemudian ada refleksi diri ya Pak, bisa merefleksikan diri apa saja yang masih kurang dan apa saja kelebihan, dan mungkin kalau masih ada hal-hal yang belum kita akan bisa bercerita lagi
Ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hadi. Berjumpa kembali ya. Ini di pasca observasi tadi Pak Eko sudah melakukan suatu coaching atau observasi. Nah, setelah melakukan coaching ini bagaimana Pak Eko menilai sendiri performa ketika dalam coaching ini, kompetensi tadi yang mau dikembangkan? Oke, kalau menurut saya performa tadi saya ketika melakukan coaching itu sudah cukup baik Pak Hadi. Alhamdulillah ya. Kemudian yang membuat Pak Eko merasa itu coaching sudah berjalan dengan baik itu kira-kira apa? Karena tadi ketika melakukan proses coaching saya juga melaksanakan sesuai dengan alur cerita, kemudian sudah berusaha hadir secara penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi sudah sesuai alur dengan alur cerita ya. Nah, itu kan saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya Pak Eko. Silakan Pak Hadi. Saya mengamati tadi dari saat pertama tujuan kemudian dan seterusnya ini sudah sesuai dengan alur dan mungkin standar dari Pak Eko ini juga sudah lebih bagus ini Pak Eko. Namun bagaimana pendapat Pak Eko dengan pendapat saya ini dari penilaian saya? Oke, alhamdulillah kalau menurut penilaian tadi seperti itu ya saya merasa bersyukur dan sudah melakukan coaching dengan baik. Namun kemudian masih ada yang perlu istilahnya tambahan. Ini saya mau melihat tadi Pak Eko agak sedikit kurang fokus ya, konsentrasinya agak kurang. Yang sebetulnya kalau itu bisa fokus ini lebih baik. Nah, menurut Pak Eko pendapat saya tentang kurang fokus itu apa dari Pak Eko? Ya tadi mungkin ya tadi karena saya masih sedang dalam permasalahan Pak. Jadi ada masalah yang harus saya selesaikan. Jadi permasalahan tersebut membuat saya kurang fokus tadi ketika melaksanakan coaching. Ya sedikit ini ya Pak Eko, jadi kurang fokus dalam pendengaran menjadi kurang. Tapi ini sudah baik. Selanjutnya kira-kira rencana setelah coaching ini apa Pak Eko? Saya akan melakukan perbaikan lagi kegiatan coaching di masa yang akan datang supaya lebih fokus kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Ya. Terus, nah kira-kira terbayang nggak kira-kira ke depan lagi untuk meningkatkan performa tadi coaching? Untuk ke depan itu saya akan tingkatkan lagi tentang keluasan saat berbicara agar tidak terlihat kesenjangan antara coach dan coaching. Kemudian ketika berbicara itu mengalir seperti percakapan sehari-hari dengan sedikit cerita-cerita yang membuat semangat, kemudian bisa diselingi dengan cerita lucu. Kemudian untuk mencapai itu semua butuh latihan yang rutin pada diri. Iya, yang jadi berarti kita kemitraan juga melihat potensi dari coaching itu ya Pak Eko ya. Ini juga terkait semuanya. Nah, kemudian bagaimana hasil pengamatan atau hasil yang disampaikan saya menurut Pak Eko gimana ya seperti ini? Untuk hasilnya itu sudah berjalan dengan baik, proses alur tirta juga sudah sesuai, kemudian saya juga sudah bisa berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang terakhir ini proses tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, coachingnya sesuai dengan alur tirtanya. Apa yang tadi proses tadi menurut Pak Eko sudah sesuai ya? Sudah.
coaching ya, belajar materi. Ya, terima kasih Pak Eko ngobrol-ngobrolnya pada siang hari ini dengan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih bisa ngobrol-ngobrol Ya, sama sama-sama. Selamat beraktivitas kembali Pak Eko. Ya, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tadi. Ya, apa kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak Eko ya. Ya. Gimana Pak Eko untuk pada hari ini kita mau membahas yang mau kita bahas pada hari ini apa? Oke Pak Edi, saya ingin membahas tentang itu tadi. Di sekolah saya itu banyak siswa yang mengeluh Pak Edi, karena pembelajaran yang disajikan guru kebanyakan itu masih dengan metode yang konvensional Pak Edi. Oh iya. Jadi terima kasih nih Pak Eko mau berdiskusi, bersharing, dan kita fokus ya, nanti kita fokusnya pada pembelajaran yang masih monoton ya. Jadi perlu ada peningkatan. Menurut Pak Eko ini pada identifikasi situasi ini di antara skala 1 sampai 10 pada posisi berapa ya Pak Eko? Oke, kalau dibuat skala dari pembelajaran guru-guru yang ada di sekolah saya ini Pak, dari skala 1 sampai 10 itu kisaran di angka di skala 5 berarti. Skala 5 ya. Nah, untuk meningkatkan dari skala 5 ini mungkin Pak Eko punya kekuatan atau syarat yang bisa mengangkat nilai 5 menjadi berapanya. Nah, kira-kira kekuatan Pak Eko yang bisa untuk mengangkat tadi, kekuatan apa yang dimiliki Pak Eko? Untuk kekuatan yang dimiliki, yang pertama di sekolah saya itu ada 3 lab komputer yang bisa digunakan guru, kemudian juga ada lab IPA, kemudian juga ada beberapa halaman yang luas dan lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Itu potensi-potensi yang bisa meningkatkan sama-sama pembelajaran tadi ya. Kita itu sangat bagus ini Pak Eko. Nah, selain itu ada peluang yang lain apa enggak? Misalkan bisa untuk memungkinkan lagi. Oke, untuk peluangnya dari guru-guru yang ada itu ada guru-guru yang menguasai IT yang bisa membantu teman-teman nanti untuk meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kemampuannya sehingga bisa menjadikan pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak. Jadi selain sarana prasarana kan masuk SDM ya. Iya betul sekali SDM. Dapat meningkatkan satu pembelajaran yang konvensional. Kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan ketika ini Pak Eko mau melakukan tadi? Oke, untuk hambatan karena ada ya sebagian guru yang sudah sepuh Pak Hadi itu hambatan yang pertama, kemudian juga hambatan niatan dari guru itu sendiri Pak Hadi, karena kan nggak semuanya guru punya minat, punya niat untuk memperbaiki kinerjanya, itu hambatannya Pak Hadi. Karena sudah sepuh ya kadang apa istilahnya, oh saya sudah mau pensiun. Iya. Nah kita kembali ke solusi atau pemecahan dari masalah tentang pembelajaran konvensional. Kira-kira solusinya bagaimana Pak? Untuk solusinya saya sudah merencanakan ini Pak Hadi. Yang pertama, saya terlebih dahulu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian ingin mengadakan kegiatan mentoring Pak Hadi. Mentoring tentang pembuatan video-video pembelajaran yang menarik, bisa ditampilkan, yang bisa disajikan dalam pembelajaran di kelas. Oke, ini bagus nih Pak Eko, diulang, langkah bagus, dan bisa dilaksanakan. Rencana ini untuk mencapai rencana yang Pak Eko tadi rencanakan, kira-kira rencananya seperti apa? Oke, untuk rencana tadi setelah saya koordinasi, kemudian saya akan melakukan kegiatan mentoring bagi Bapak Ibu guru yang berminat ini Pak, karena kita ambil skala kecil dulu untuk meningkatkan kemampuan guru,
kita akan mengambil waktu di sepulang sekolah tadi. Jadi sepulang sekolah antara jam 1:30 sampai jam 2 itu menunggu waktu absen pulang. Kita akan mengadakan pelatihan kecil bagi guru-guru tentang pembuatan media pembelajaran yang menarik. Kemudian untuk kalau skala besarnya nanti dengan koordinasi dengan beberapa kepala sekolah, Anda akan mengadakan pelatihan atau IHT tentang pembuatan media pembelajaran. Dari tadi rencana-rencana tadi ada skala besar, ada skala kecil, ada prioritas ke depan dan jangka waktu yang cepat atau yang dekat. Prioritasnya yang mana? Untuk prioritas itu lebih ke mentoring bagi untuk yang skala kecil karena sudah langsung menuju tepat sasarannya ke guru-guru yang punya minat meningkatkan kemampuan. Karena kan kalau di AT itu kan ada yang terpaksa. Jadi untuk prioritas saya memprioritaskan untuk yang mentoring di jeda waktu atau di waktu menunggu di jam yang ganjil terus sekali. Kira-kira untuk mentoring untuk waktu berapa CP atau berapa hari? Oke, karena di satu harinya itu hanya setengah jam, itu kemungkinan dalam waktu 2 minggu berarti. Dalam waktu 2 minggu, ya saya memprediksikan Bapak Ibu yang saya mentori, kemudian juga dapat bantuan dari teman-teman yang punya ahli IT di bidang itu, sehingga Bapak Ibu guru yang lain juga akan mengalami perubahan yang signifikan berarti. Jadi yang keren, bagus. Terima kasih. Kira-kira untuk mengukur ketercapaiannya, jadi kita mengatakan bahwa tujuan tadi atau rencana tadi bisa tercapai. Ya. Mengukurnya bagaimana? Oke, untuk mengukurnya dapat dilihat nanti ketika melaksanakan proses pembelajaran, Bapak Ibu guru yang mengikuti mentoring itu bisa menayangkan atau menampilkan media yang sudah dibuat sebagai media pembelajaran ketika di kelas. Jadi sudah bisa menampilkan presentasi di terus. Kemudian ini Pak Eko, pasti ini ada hambatan, tantangan. Pak Eko menghadapinya, jadi misalkan ada guru yang kurang mampu, bagaimana? Oke. Untuk menghadapi hal seperti itu, ya saya akan lebih sabar lagi Pak Hadi dalam membimbing guru-guru tersebut, biar terbuka hatinya, karena kalau sudah terbuka hatinya itu akan lebih mudah untuk melaksanakan. Semangat capai untuk baik. Nah, sekarang ke komitmen. Bagaimana komitmen dari rencana ini Pak? Komitmennya apa? Oke, saya berkomitmen keras sungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya sangat semangat tadi karena demi menyajikan pembelajaran yang berpihak pada anak, sehingga anak-anak itu senang ketika belajar di kelas. Ada nggak yang bisa membantu untuk mencapai komitmen ini Pak? Ya, ada Pak. Jadi ada beberapa guru muda ini rekan saya tadi yang sudah menguasai IT dengan beberapa aplikasi-aplikasi pembuat video pembelajaran. Jadi nanti saya akan kolaborasi dengan guru tersebut untuk membantu dalam mentoring terhadap sesama rekan. Nah, sekarang setelah coaching ini apa tidak dari Oke, setelah coaching ini saya akan menerapkan rencana yang sudah saya temukan setelah melakukan coaching dengan Pak Hadi. Kemudian ya semoga bisa berjalan dengan lancar. sekali dan mudah-mudahan apa yang direncanakan saya percaya Pak Eko bisa mampu untuk bisa mencapai tujuan dan rencana sini. Terima kasih sudah bergabung hari ini karena menyaksikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa meningkatkan pada pembelajaran pada Bapak Ibu guru di kelas. Kita selalu sebagai pemimpin pembelajaran selalu berpihak pada murid. Terima kasih Pak Eko, selamat jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.